Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang begitu baik di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan, untuk menerima firman-Mu Tuhan, untuk menerima benih firman-Mu Tuhan, biar setiap benih yang ditaburkan hari ini boleh bertumbuh Tuhan di dalam hati kami Tuhan, dan menghasilkan buah yang menjadi kesukaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan berikan persembahan yang terbaik Tuhan, yang kami berikan Tuhan dengan penuh sukacita, karena kami tahu Kau lebih dulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Sungguh hari yang luar biasa ya. Saya juga merasakan begitu baik Tuhan ya di dalam pujian-pujian kita ya. Kalau kita boleh teringat betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kita, betapa kasih Tuhan itu begitu luar biasa di dalam hidup kita. Ya. Coba kalau saudara lagi nyanyi kayak tadi gitu ya. Ingat-ingat betapa Tuhan itu baik bagi hidup kita. Dan disitulah mulai mengalir ucapan syukur dari mulut kita, dari hati kita. Ya, pagi hari ini, siang ini saya akan melanjutkan pembacaan firman mengenai gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ya, lanjutannya dari minggu kemarin yaitu membawa minyak di dalam buli-buli. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia adalah bejana yang dibuat oleh Allah. Bukan karena keisengan Tuhan menciptakan kita semua, saudara dan saya, ya. Kita diciptakan bukan karena Allah menyukai bentuk yang seperti ini, ya, rambutnya yang mukanya seperti ini. Tetapi kita dibentuk, diciptakan oleh Allah untuk satu maksud dan tujuan, yaitu supaya roh Allah bisa tinggal di dalam ciptaannya. Ya, saudara dan saya. Hari ini saudara, kita mau bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan. Ya, di dalam Matius 25 ayat 3 sampai 4. Perumpamaan tentang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Sudah siap semua?
Oh ada ya di sana ya. Ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Silakan duduk. Terima kasih. Ya di sini ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Pertama adalah pelita. Ya, dikatakan di sini gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Pelita di sini adalah melambangkan roh kita manusia. Roh manusia adalah pelita Tuhan, Amsal menuliskan. Ya, Amsal mengatakan roh manusia adalah pelita Tuhan. Dan yang kedua adalah mengenai buli-buli. Jadi kalau di sini mengatakan ada gadis yang membawa pelitanya, artinya pelita ini menyala, saudara. Ya, kalau pelita ini roh manusia adalah pelita Tuhan, artinya ada roh Tuhan di dalam roh manusia. Dan buli-buli menggambarkan, menceritakan tentang melambangkan jiwa orang beriman. Kita ketahui pelajaran tubuh, jiwa, dan roh, bahwa manusia, roh Allah tinggal di dalam roh manusia. Tetapi di dalam manusia juga terdapat yang namanya jiwa. Jiwa di sini dilambangkan dengan buli-buli. Ya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Jadi ada dua rombongan, 5 wanita bodoh yang dikatakan yang membawa pelita dengan minyaknya. Tetapi ada juga rombongan yang kedua, wanita yang bijaksana, yang membawa pelita dan juga membawa buli-buli yang berisi minyak. Tadi kita mendengar bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Tentu di dalam setiap kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang setelah menerima kelahiran baru, ya, rohnya ada roh Tuhan di dalamnya. Yuk kita lihat di Roma 8. Ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, dikatakan di sini orang-orang yang sudah menerima kelahiran baru, rohnya telah diberi roh yang hidup, yaitu ada roh Allah. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi sekali lagi, pelita roh manusia adalah pelita Tuhan. Tetapi buli-buli melambangkan jiwa orang beriman. Nah, saya mau membahas buli-buli, yaitu jiwa manusia, jiwa kita semua. Mungkin roh kita sudah menerima roh Tuhan. Roh kita menyala oleh karena ada pelita Tuhan. Tetapi apakah roh kita, jiwa kita juga memiliki roh kudus, roh Tuhan di dalam jiwa kita? Roma pasal 9 mengatakan kita adalah bejana yang diciptakan oleh Allah. Apa adanya jiwa kita, kepribadian kita, ya,
itu terdapat di dalam jiwa. Melalui kelahiran kembali, Roh Kudus berdiam di dalam roh kita. Nah, ini yang membuat sekali lagi pelita kita menyala. Di dalam kelahiran, di dalam kenalan Kristus, menerima Yesus Tuhan, roh Tuhan tinggal di dalam roh kita. Dan pelita kita menyala. Tetapi apa yang terjadi dengan jiwa manusia? Apakah jiwa manusia kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus? Memang selayaknya menurut Roma 8, tubuh roh kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena ayat 5 mengatakan demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang terjadi adalah di dalam kehidupan kekristenan kita, banyak orang yang hidupnya memang jiwanya tidak terjamah oleh Roh Kudus. Mungkin di hari Minggu kelihatannya rohnya menyala. Di hari Minggu pelayanannya kelihatannya menggebu-gebu. Mungkin kita bisa mengklaim diri kita, oh pelayanan saya dipenuhi Roh Kudus. Tetapi lihatlah bagaimana kita hidup di hari Senin sampai Sabtu. Kita bisa mengukur keadaan jiwa kita, apakah kita dipenuhi oleh Roh Kudus juga. Apakah kita menjadi gadis yang bijaksana, yang pelitanya menyala, tetapi juga mempunyai buli-buli yang berisi minyak. Tadi kita katakan buli-buli menggambarkan jiwa kita, manusia. Nah, apakah kita juga punya buli-buli yang berisi minyak? Apakah jiwa kita juga memiliki Roh Kudus di dalamnya? Apakah di dalam jiwa kita, di dalam buli-buli, ada ekstra minyak yang selalu siap sedia tatkala roh itu kekurangan, pelita itu kekurangan minyak? Apakah jiwa kita dipenuhi dengan minyak Roh Kudus? Karena sesungguhnya saudara, kita bisa berkaca kepada diri kita sendiri. Mungkin di dalam kehidupan hari-hari kita, yang menurut Roma dikatakan, masih hidup dipenuhi dengan keinginan daging. Masih hidup dipenuhi dengan kehendak dan pikiran yang tidak memikirkan, tidak berasal dari roh, tetapi dari daging kita. Yang kita inginkan adalah sesuatu yang hal-hal tersembunyi yang mungkin kita lakukan, kita kerjakan, kita rancangkan, yang juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Cara praktek bisnis kita, cara praktek kerja kita, cara praktek kita berusaha berdagang, atau cara berpikir kita, cara kita mengambil keputusan, apakah semua itu didasarkan daripada Roh Kudus atau daripada keinginan kita sendiri, pikiran kita sendiri, keputusan kita sendiri? Ini kita penting saudara belajar mengenai pelajaran membawa minyak dalam buli-buli ini. Sesungguhnya kita perlu bagian ekstra minyak di dalam jiwa kita. Sesungguhnya jiwa kita perlu ditanggulangi oleh Roh Kudus. Sesungguhnya bukan cuma pelita yang harusnya kita bawa, tetapi juga kita perlu memiliki buli-buli yang berisi minyak sebagai persediaan. Roh Kudus mau memenuhi kehidupan kita seluruhnya, bukan cuma rohnya saja. Tetapi
Kristus menghendaki keseluruhan hidup kita, tubuh jiwa roh kita dikuasai dan dipenuhi oleh Kristus, oleh Roh Kudus. Tetapi memang sekali lagi prakteknya, kenyataannya, hidup kita belum sepenuhnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kita masih hidup cuma memegang pelita yang menyala. Sekali lagi saya bilang, pelayanannya bagus. Kehidupan pelayanannya bagus. Khotbahnya dipenuhi Roh Kudus. Worship leadernya, pemain musiknya semua dipenuhi Roh Kudus. Yang berdoa berkarunia lidah. Tetapi apakah sepenuh kehidupannya dipenuhi oleh Roh Kudus? Ternyata cuma pelitanya saja. Cuma rohnya saja. Setelah semua pelayanan itu selesai, lewat, ternyata buli-bulinya kosong. Ternyata tidak memiliki buli-buli. Yang menguasai 6 hari adalah kehidupan jiwanya. Kehidupan rohnya cuma dibawa di hari Minggu. Karena itulah yang cuma dipegang. Tetapi di hari kehidupan hari-hari kita, kita tidak memiliki minyak cadangan. Sehingga tidak heran saudara, di dalam kehidupan kita, di tengah tantangan, di tengah himpitan ekonomi, ya, di tengah masalah hidup, orang mulai merasakan, di mana sih Roh Kudus? Kok kayaknya hari-hari ini saya tidak bisa merasakan Roh Kudus di dalam doa saya. Saya tidak bisa berjumpa dengan Roh Kudus di dalam saya perenungan firman saya. Kenapa saya harus merasakan berat hati untuk belajar firman, membaca firman? Walaupun saya sudah baca pasal demi pasal, pasal demi pasal, saya tidak mendapatkan apa-apa, saya tidak mendapatkan revelation, saya tidak mendapatkan terang, saya tidak mendapatkan pencerahan. Sehingga akhir hari-hari ini saya tidak merasakan ada lagi Roh Kudus di dalam hidup saya. Jangan-jangan kita cuma punya pelita yang hari-hari ini minyaknya sudah mulai menipis. Dan kita tidak punya cadangan minyak. Kita tidak menyiapkan buli-buli seperti gadis yang bijaksana. Jangan juga ke gereja kita cuma bawa minyak yang sudah hampir padam, berharap bahwa nanti kalau saya dengar firman Tuhan, kalau ada altar calling, minyak saya bisa penuh lagi dan pelita saya bisa menyala lagi. Kita punya ekspektasi, kita punya keinginan, kita punya harapan, tetapi kita tidak pernah mau menyiapkan buli-buli. Menyiapkan satu wadah, vessel, untuk menampung minyak yang lebih banyak lagi daripada Roh Kudus. Kita merasa cukup kalau roh saya penuh dengan Roh Kudus, cukup itu untuk persediaan seumur hidup saya. Cukup kalau roh saya dipenuhi oleh Roh Kudus, cukup untuk waktu saya menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi kenyataannya saudara, sekali lagi di tengah kehidupan kita hari-hari, segala himpitan dunia ini malah membuat pelita kita hampir padam. Atau mungkin memang ada pelitanya yang sudah padam. Karena tidak bisa lagi merasakan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Ke gereja tiap minggu, rajin. Tapi enggak lagi merasakan Roh Kudus. Baca firman tiap hari, berdoa tiap hari. Mau mencari Tuhan, tapi tidak lagi menemukan Roh Kudus. Karena ternyata sudah hampir padam dan mungkin bahkan padam.
Padahal Roh Kudus menginginkan roh yang adalah pelita Tuhan itu menguasai keseluruhan hidup manusia. Roh itu harus memimpin, pelita Tuhan itu harus terus menyala dan menerangi seluruh tubuh kita. Meluas kepada seluruh anggota tubuh yang lain. Mempengaruhi jiwa, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi kehendak. Dan pelita itu tidak boleh dibiarkan padam. Roh Kudus mau terus bekerja di dalam kehidupan kita, menerobosi relung-relung hati kita, menerobosi tempat-tempat tersembunyi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam kehendak kita, di dalam jiwa kita. Itu yang diinginkan oleh Roh Tuhan. Itu yang ingin dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi nyatanya saudara tidak terjadi seperti demikian. Yang menjadi keinginan Roh Kudus, yang menjadi keinginan Tuhan, tidak cocok dengan keinginan kita. Roma katakan kita lebih menuruti kehidupan daging. Kalau kita memikirkan daging, kita hidup oleh daging, memikirkan kesenangan, menginginkan keinginan diri sendiri. Tetapi kalau hidup menurut roh, kita memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau kita hidup menurut daging, kita memikirkan hal-hal yang dari daging. Padahal Roma katakan keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, hari ini kita juga bisa cek sebenarnya. Adakah damai sejahtera di dalam kehidupan kita? Adakah kita merasakan damai sejahtera? Atau malah yang lebih menguasai kekhawatiran? Atau yang malah menguasai adalah sungut-sungut? Apakah yang menguasai adalah ketakutan? Takut menghadapi masa depan, khawatir akan masa depan. Padahal tahu firman Tuhan, masa depan ada di tangan Tuhan. Tapi tetap aja kita khawatir, tetap aja kita takut. Kita takut akan ekonomi. Ya. Hari-hari ini kalau kita lihat ekonomi Indonesia, orang bilang apa? Udah jangan invest dulu, jangan ini dulu, lihat situasi. Ya, ternyata itu cuma hembusan-hembusan yang dibuat, yang direkayasa supaya kehidupan membuat orang khawatir, orang takut, orang tidak melakukan apa-apa, orang ada di dalam kecemasan. Fakta yang diberikan oleh pemerintah, ekonomi Indonesia ada di 6, sekian. Tapi orang bilang, wah, ya banyak influencer bilang, banyak ini bilang, banyak itu bilang. Sampai Menteri Keuangan kita Purbaya pergi ke Amerika, ketemu Bank Indonesia dan IMF, membuka fakta, Indonesia ini kuat loh ekonominya. Siapa yang bilang ekonomi Indonesia berantakan? Siapa yang bilang ekonomi? Ini loh faktanya. Bank Dunia menganggap, IMF menganggap Indonesia ada di dalam keterpurukan. Ekonominya tidak sehat. Makanya Menteri Purbaya, Menteri Keuangan khusus pergi menemui Bank Dunia dan IMF. Tidak demikian faktanya. Akhirnya Bank Dunia dan IMF meminta maaf kepada pemerintah Indonesia. Karena memberikan statement-statement negatif tentang Indonesia. Awalnya saya juga berpikir demikian di tahun akhir 2025. Saya pikir, wah 2026, ternyata itulah isu yang dihembuskan
untuk kita membuat khawatir. Sehingga membuat ekonomi Indonesia terkesan jelek. Sehingga kita cemas akan arah ekonomi Indonesia, mau kemana ini Indonesia ke bawahnya. Bagaimana kita bekerja, ya, bagaimana kita berusaha, semua orang menjadi stuck. Ternyata itu cuma hal-hal yang direkayasa sedemikian rupa untuk cuma membuat kita cemas, kita takut. Nah inilah yang terjadi di dalam jiwa kita. Inilah keadaan jiwa manusia. Yang dituruti adalah cuma daging. Yang dituruti, yang didengar setiap hari dari Senin sampai Sabtu, kalau lagi nggak ibadah, ya itu yang didengar. Jadi itulah yang membentuk jiwa kita, sehingga kita kehilangan boro-boro gitu ya. Mau dipenuhi Roh Kudus ini. Padahal rencana Tuhan, kehendak Tuhan adalah semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Pelita Tuhan itu menerangi seluruh tubuh, jiwa, dan roh. Saya nggak bilang bahwa roh kita tidak ada roh Tuhan. Tetapi kenyataannya jiwa kita ini tidak dipenuhi dengan roh Tuhan. Sehingga masih memikirkan, sehingga masih cemas, sehingga masih ketakutan. Tidak ada damai sejahtera. Orang Kristen hidupnya tidak lagi ada damai sejahtera. Sebab keinginan dagingnya adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jiwa kita ini terus melawan kehendak Tuhan. Ini problem di dalam kehidupan manusia. Memang tidak mudah taat kepada kehendak Tuhan. Karena kita juga punya kehendak sendiri. Ini yang terjadi secara jujur, kita mesti mengakui. Kita ini, jiwa kita ini masih terus berontak terhadap keinginan Tuhan. Malah kita berseteru dengan Tuhan. Kita gontok-gontokan terus kepada menentang rencana kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jiwanya sulit untuk ditanggulangi. Saya pun masih merasakan jiwa saya masih sulit ditanggulangi. Karena masih kadang-kadang berdoa sih berdoa, saudara. Tetapi kayaknya kalau udah gak cocok, kok Tuhan lama amat ya bergeraknya. Kok Tuhan lama amat ya terjadinya. Padahal saya menunggu dia janji Tuhan. Tapi kok nggak sampai-sampai nih Tuhan. Sama seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini. Mereka sedang menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi kok nggak datang-datang ya. Kalau nanti kita bahas, akhirnya mereka mengantuk dan tertidur. Kita pun demikian, saudara. Jadi kita perlu mempersiapkan buli-buli, bagian ekstra, supaya di mana Roh Kudus bisa mengaliri, minyak itu bisa ada, mengaliri jiwa kita. Roh Kudus harus meluas dari roh kita, memenuhi bagian jiwa kita juga. Nah inilah yang bijaksana. Jika kita tidak memilikinya atau acuh tak acuh terhadap kepenuhan Roh Kudus, kita ini bodoh. Mungkin kita sudah Kristen, sudah penuh Roh Kudus. Tetapi berapa banyak dari kita yang mengacuhkan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dinyatakan di dalam hidup kita. Kita puas dengan cuma penuh Roh Kudus. Tetapi kita tidak pernah melihat secara nyata Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah melihat dengan nyata, mengalami
Roh Kudus bekerja di dalam keluarga saya. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan anak-anak saya. Roh Kudus bekerja di dalam pekerjaan saya. Kita masih merasa apa yang terjadi di dalam keluarga kita, terjadi di dalam pekerjaan kita, karena itu adalah usaha kita sendiri. Berapa banyak yang menyerahkan keluarga, kehidupannya, pekerjaannya, bisnisnya kepada Tuhan. Kepada kehendak Tuhan, kepada rencana Tuhan. Kita lebih suka, benar nggak? Kita lebih suka. Kita yang mengendalikan segala sesuatu. Ya, yang sudah penuh Roh Kudus, cukuplah penuh Roh Kudus, sudah. Atau juga mungkin ada yang nggak acuh sama kepenuhan Roh Kudus. Udahlah yang penting jadi orang Kristen baik. Apa sih penuh-penuh Roh Kudus lah. Udah yang penting saya udah bertobat, udah kenal terima Tuhan. Udah duduk aja jadi jemaat. Udah denger rajin aja firman Tuhan, denger, baca. Apa sih perlunya Roh Kudus memenuhi hidup saya? Ada orang Kristen yang tidak perlu Roh Kudus. Tidak perlu dipenuhi Roh Kudus. Ini adalah jiwa kita, saudara. Ini adalah jiwa kita. Kenyataan daripada jiwa kita. Dan ini adalah kebodohan. Tanpa bagian ekstra roh ini ada menanggulangi jiwa kita. Kita tidak dapat berjaga-jaga dan siap sedia. Kalau jiwa kita tidak ditanggulangi, jiwa kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus juga, maka akan datang yang namanya Roma bilang, karena keinginan daging adalah maut. Maut yang terjadi di dalam hidup kita. Sakit yang terjadi di dalam hidup kita. Kecelakaan yang terjadi di dalam hidup kita. Kesusahan yang terjadi di dalam hidup kita. Persoalan yang menumpuk, yang membebani kita. Sehingga kita seolah-olah tidak dapat melawan. Itulah yang terjadi di dalam hidup kita. Karena tidak ada Roh Kudus di dalam jiwa kita. Tidak ada ekstra roh yang memenuhi jiwa kita. Sehingga Roma 8:6 katakan, keinginan daging adalah maut. Kita nggak bisa lagi berdoa sama Tuhan. Sulit jumpa sama Tuhan. Baca firman Tuhan sih baca, ya gitu yang tadi saya bilang. Tapi nggak pernah bertemu, tidak dapat pencerahan. Matius 25 ayat 5-6 mengatakan demikian. Kemudian bahwa mengantuklah mereka lalu tertidur. Ini nungguin nih. Mempelai-mempelai nggak datang. Mempelai ditungguin nggak datang-datang. Akhirnya mereka semua mengantuk dan tertidur, dikatakan. Selagi waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Hei mempelai datang, song-songlah dia." Setelah gadis-gadis itu mendengar itu, mereka bangkit dan mereka lalu membereskan pelita mereka. Ayat berikutnya saudara bisa baca nanti. Apa arti membereskan pelita? Selagi menunggu, 5 gadis menyiapkan pelita dengan minyak penuh dan pelita menyala. Di lain pihak ada gadis juga yang menyiapkan pelita, minyaknya penuh, pelitanya menyala, dan ada buli-buli berisi cadangan minyak. Semuanya sama-sama nunggu, tetapi ternyata tidak datang-datang mempelai ini.
Menunggu lama akhirnya mereka mengantuk dan tertidur. Tidak diceritakan berapa lama, tetapi dikatakan tengah malam ada suara terdengar. Mempelai datang, mempelai datang. Songsonglah dia, sambutlah dia. Hari ini saya mau bertanya kepada saudara dan juga kepada diri saya. Kalau malam hari ini, entar malam Tuhan Yesus datang. Apakah pelita kita masih menyala? Apakah pelita kita minyaknya penuh? Atau malah sudah padam? Ini semuanya bersiap-siap nih. Mungkin kita juga hari ini kan mendengar nih, ya. Mendengar nih bahwa Yesus sudah mau datang. Ini sudah akhir zaman dari zaman akhir. Tapi sampai hari ini kita masih menantikan, betul? Saya sudah mendengar firman ini selagi saya masih sekolah minggu. Umur saya 7 tahun. Saya sudah menunggu 50 tahun sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang. Tadi pagi saya kesaksian, saya punya teman di Australia, hamba Tuhan. Dia berkata begini, dia nulis di media sosial, dia gitu. Saya lelah menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Seorang hamba Tuhan. Dia bilang apa? Saya sudah mendengar firman Tuhan ini sejak kakek saya masih hidup. Kakeknya seorang hamba Tuhan. Dia berkhotbah. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Mempelai pria, mempelai Kristus sudah mau datang. Jadi dia menunggu. Sampai akhirnya kakeknya sakit dan meninggal. Kedatangan Yesusnya yang kedua kali belum terjadi. Kemudian kakeknya meninggal digantikan oleh ayahnya, menjadi gembala juga. Khotbah yang sama dia dengar. Kristus sudah mau datang. Sudah di zaman akhir, bersiap-siaplah. Sampai ayahnya meninggal, Kristus belum datang yang kedua kali. Akhirnya dia juga jadi gembala. Khotbah yang sama diucapkan. Kedatangan Tuhan sudah mau datang, sudah mau dekat, bersiap-sialah. Dan dia menanti-nanti. Sampai akhirnya dia bilang, Yesus belum datang juga. Kapan Tuhan Yesus datang? Saya lelah menunggu. Saya mengantuk. Dan dia tertidur. Sampai dia bilang, saya lelah menantikan kedatangan Tuhan. Kenapa saudara semua ini Tuhan izinkan terjadi? Semua juga tidak ada yang tahu kapan Yesus datang, betul? Ada yang tahu Yesus datang? Apakah Tuhan Yesus tahu dia mau datang kapan? Tidak, Tuhan Yesus pun tahu. Cuma Bapa yang tahu. Tetapi firman Tuhan katakan bersiap sedialah. Berjaga-jagalah. Kita tidak tahu waktunya kapan, tetapi firman Tuhan udah mengatakan berjaga-jagalah. Bersiap sedialah selalu. Gadis ini tatkala mendengar suara panggilan itu, mempelai sudah datang, song-songlah dia. Dia mempersiapkan, dia bangkit, dia dengar, "Wey, Tuhan datang," gitu ya. Tuhan datang, hei, gitu ya. Wahyu mengatakan berbahagialah orang yang masuk di dalam perkawinan anak domba. Suruh berbahagia. Semua berbahagia. 10 gadis ini berbahagia. Dia mendengar bahwa mempelai sudah datang. Song-songlah dia, sambutlah dia mempelai.
Wah, bangun, siap-siap, beresin minyaknya, lihat minyaknya. Yang 5 ngelihat, minyaknya hampir padam, apinya sudah mengecil. Hal yang sama yang diperhadapkan kepada 5 gadis bijaksana, juga pelitanya hampir padam. Tetapi beruntunglah bahwa dia memiliki cadangan ekstra. Membawa buli-buli sehingga dia dapat menuangkan minyak ekstra ke dalam pelita itu sehingga pelitanya terus tetap dapat menyala. Keduanya ngecek nih pelitanya nyala enggak. Yang satu hampir padam, yang satu terus menyala. Nah, hari ini sudahkah pelita kita juga? Kita cek. Masih nyala enggak? Masih bisa ketemu Roh Kudus enggak hari-hari hidup kita? Di dalam jam doa kita, di dalam perenungan firman kita, masih dapat pimpinan Roh Kudus enggak? Di dalam kita merenungkan firman Tuhan, masih enggak Roh Tuhan berbicara kepada hati dan pikiran kita? Perumpamaan ini bukan cuma cerita 2000 tahun yang lalu. Tetapi hari ini perumpamaan ini diperhadapkan kepada kita orang percaya. Karena kejadiannya akan terjadi. Kejadiannya akan juga berlaku di dalam kehidupan kita. Mempelai sudah hampir datang. Siap sediakah kita? 5 gadis bijaksana mempunyai pelita dan minyak dalam buli-buli mereka. 5 gadis bodoh membiarkan pelita mereka kehabisan minyak. Hari ini saudara, kita sungguh-sungguh harus serius. Gereja Tuhan hari ini benar-benar harus serius. Karena kalau kita tidak punya cadangan minyak ekstra, kalau jiwa kita tidak mau ditanggulangi Tuhan, tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan jadi seperti si gadis bodoh. Kita sudah tahu cerita ini dari awal sampai akhir. Bagaimana akhir daripada gadis bodoh. Dan bagaimana akhir daripada gadis bijaksana. Kita juga akan diperhadapkan kepada suatu hari kelak, perkawinan anak domba. Apakah kita seperti Wahyu? Katakan, kita orang yang berbahagialah. Orang yang bergembira menyambut perkawinan anak domba. Ataukah kita orang yang mengetuk, dor, dor, dor. Bukain pintu, bukain pintu. Saya enggak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Kita perlu banyak berdoa agar api Roh Kudus kembali menyala dan memelihara persekutuan dengan Tuhan agar hidup kita kembali dipenuhi olehnya. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu membayar harga untuk membeli minyak. Kita perlu bayar harga supaya jiwa kita ini juga dipenuhi dengan Roh Tuhan. Bukan cuma rohnya. Saya percaya roh kita ada Roh Tuhan. Saya percaya. Tetapi kita perlu mengextension Roh Tuhan bekerja, menjamah keseluruhan hidup kita. Karena jiwa kita ini yang paling sulit ditaklukkan. Dikatakan peperangan terbesar daripada manusia adalah dia mengalahkan dirinya sendiri.
Roma sudah menulis, kalau kita hidup oleh daging, kita berseteru dengan Allah. Roh Kudus mau masuk, kita tolak. Roh Kudus mau masuk, mau bekerja, kita tolak. Kita berontak terhadap pekerjaan Roh Kudus. Kita bilang kita nggak butuh. Nah, ini sedang perseteruan dengan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus mau menjamah pikiran kita, jiwa kita. Jadi Matius 29 ayat 8 sampai 9 katakan bahwa mereka mengantuk dan tertidur dan minyak itu hampir padam. Kita mau bahas tentang si gadis bodoh yang minyaknya hampir padam. Pelitanya awalnya nyala, minyaknya penuh. Tapi karena tidak bersiap sedia, tidak punya cadangan, sehingga dia kehabisan minyak. Tidak punya cukup ekstra minyak, suplai yang memadai. Gadis bodoh mewakili orang beriman yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Allah, tetapi tidak dipenuhi dengan Dia secara memadai sampai seluruh hidupnya mengalami kepenuhan diri Tuhan. Gadis yang bodoh mewakili orang beriman yang telah dilahirkan kembali, sudah punya Roh Allah, tapi tidak dipenuhi dengan Roh Allah secara memadai sampai seluruh hidup mereka mengalami kepenuhan. Ini rencana Tuhan, ini kehendak Tuhan, supaya Roh Allah itu menguasai seluruh kehidupan manusia. Sehingga kita serupa dengan Kristus. Ayat 9 katakan demikian, kita tidak bisa mendapatkan kepenuhan Roh Kudus bagi orang lain. Jadi ada orang lain begini saudara, yang berpikir bahwa, tadi saya bilang, kita nggak perlulah Roh Kudus. Untuk apa sih Roh Kudus? Apa karya Roh Kudus? Apa pentingnya Roh Kudus ada di dalam hidup saya? Sehingga banyak orang tidak membiarkan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan menganggap Roh Kudus itu tidak penting ada di dalam hidupnya. Paradigma ini, saudara, membuat minyaknya tidak memadai. Yang firman Tuhan katakan menjadi gadis yang bodoh. Bahkan ada yang mengejek seperti demikian. Udahlah, lu kan besok doa nih. Ya kan, besok kita mau berdoa nih tentang kepenuhan Roh Kudus. Ada yang ngomong sama saya begini, udahlah kalau berdoa, berdoalah. Saya titip doanya aja. Saya titip doanya aja. Bahkan tadi pagi saya bilang, udah yang berdoa, berdoa. Nanti habis lu berdoa, lu udah penuh, ya impartasiin ke saya. Udah berdoa, silakan berdoa. Entar kalau udah penuh, doain saya, impartasikan ke saya Roh Kudusnya. Kita tidak bisa menerima kepenuhan Roh Kudus bagi orang lain. Kita tidak dapat meminjam kepenuhan Roh Kudus dari orang lain. Enggak bisa dipinjemin. Pinjam Roh Kudusnya dong sebentar. Ada yang mengejek saya begitu. Dipikir bisa dipinjemin. Dipikir enggak berdoa gitu ya, tapi pengen dipenuhi Roh Kudus.
Gampang deh, impartasi aja, ngapain mesti berdoa dari Senin sampai Sabtu. Nanti aja hari Sabtu datangnya, hari penghabisan. Ngapain mesti capek-capek dari Senin sampai Sabtu. Datangnya Senin, Kamis, Sabtu aja. Paling enak sih penghabisan. Atau datang, awal datang sama penghabisan datang. Udahlah bayar harganya segitu aja. Dia pikir kalau begitu bisa penuh dengan Roh Kudus. Datang Senin sampai Sabtu aja nih besok nih. Belum tentu penuh Roh Kudus. Apalagi yang cuma mau nitip-nitip. Ya, saudara, besok kita berdoa, amin. Amin. Nah, besok kita berdoa. Tidak dapat makan firman untuk orang lain. Ya. Udah, yang rajin istri baca firman Tuhan, suami, udahlah ntar rangkum aja, ceritain aja. Nggak bisa, saudara. Nih, nggak baca renungan nih, nanti bacanya di hari Sabtu aja, terakhir. Nggak dapat apa-apa, saudara. Nggak bisa penuh, saudara. Nggak akan dapat makan yang kenyang. Untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, harus bayar harga. Bayar harganya seperti apa? Meninggalkan dunia, menanggulangi diri, tanggulangi jiwa kita, keinginan-keinginan kita, kehendak kita, kuasai diri kita, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, menganggap segala sesuatu rugi karena Kristus. Coba baca baik-baik. Mudah enggak? Mudah enggak dilakukan? Saya mau kasih rahasia buat anak muda. Tadi pagi saya cerita. Sekarang saya mau cerita, saya mau kesaksian. Tapi jangan cerita ke siapa-siapa ya. Jangan cerita ke siapa-siapa. Tahukah, saudara, kenapa saya memilih istri saya? Jangan cerita-cerita nih. Ya, kenapa saya memilih istri saya? Saya punya teman yang lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar. Tetapi kenapa saya memilih dia? Memilih Lita sebagai istri. Pertama, yang saya lihat kesaksian hidup dia. Demi melayani, dia meninggalkan dunia. Salah satunya, dulu kita punya ibadah sore. Mungkin ada saudara yang ingat, kita punya ibadah sore. Dan ibadah sore itu biasanya dipenuhi oleh pemain musik yang cuma satu orang. Tidak ada full band, satu orang. Dan di situ saya lihat dia melayani. Setelah kenal, dia bilang apa? Demi melayani, kalau ada acara kondangan, acara pesta untuk keluarganya di hari Minggu, dia nggak pernah hadir. Dia lebih memilih melayani daripada ada di tempat pesta. Meninggalkan dunia, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya.
menganggap segala sesuatu rugi karena Kristus. Dia lebih memilih melayani. Dan itu saya lihat. Saya nggak melihat yang kaya, saya tidak melihat yang pinter, saya tidak melihat yang cantik, saya tidak melihat yang apa yang dunia tawarkan, tapi saya melihat the beauty of a woman ada di dalam batinnya. Jadi kalau mau pilih pasangan, itu rahasianya. Tapi jangan cerita-cerita ya. Oke? Jangan cerita-cerita. Dia bukan siapa-siapa. Ini saya kesaksian ini. Bukan siapa-siapa. Bukan orang terkenal. Dari keluarga sederhana. Saya tahu. Tapi ada satu nilai yang saya lihat, itu tidak bisa diukur oleh dunia. Saya tahu bagaimana dia dimarahin mamanya. Udah pacaran pun, walaupun ada sepupunya yang menikah, bukan soal pernikahan atau tidak, tapi dia lebih banyak berkorban untuk lebih baik dia melayani daripada ada di tempat lain. Kalau hari Minggu ya maksudnya ya, kalau hari lain mungkin bisa, kalau tidak melayani. Tapi itulah harga yang harus dibayar. Itulah keberanian kita untuk membayar harga demi Kristus. Itulah rugi yang kita bayarkan karena Kristus. Mereka yang tidak membayar harga tidak akan memiliki ekstra bagian dari Roh Kudus. Kalau kita nggak mau bayar harga, saudara, sulit jiwa kita ini akan ditanggulangi. Kita tidak bisa menanggulangi jiwa kita yang pada akhirnya akan membawa kepada maut. Tapi kalau kita juga tidak mengizinkan, kita tidak mau membayar harga, sulit Roh Kudus juga untuk menanggulangi jiwa kita. Yang ada cuma mau egonya kita, merasa kita benar sendiri, kita merasa kuat sendiri. Selalu kalau Roh Kudus mau bekerja, kita selalu berseteru sama Tuhan. Selalu kita berseteru dengan Roh Kudus. Mereka yang tidak membayar harga, tidak akan memiliki ekstra bagian dari Roh Kudus. Dan inilah repotnya saudara, tatkala pengantin itu datang, minyak kita hampir padam. Matius 25 ayat 10-12 nanti saudara baca ya, bahwa kemudian pengantin itu datang, ya, si 5 gadis bodoh katakan kepada gadis bijaksana, minta dong minyaknya dong, minyak gue udah hampir padam nih. Minta dong sedikit supaya tetap nyala nih. Tuh pengantin udah datang, minta aja sedikit. Tapi gadis bijaksana bilang, nggak akan cukup. Minyak ini cuma cukup sekali tuang untuk supaya tetap nyala sampai bisa menyambut ini. Kalau dibagi berdua nggak akan cukup, dua-duanya mati. Yang bijaksana bilang, udah pergi aja, cari minyak sana beli sendiri. Nggak bisa nitip, nggak bisa minta. Kepenuhan Roh Kudus itu nggak bisa diminta. Harus beli sendiri, harus bayar harga sendiri. Jadi akhirnya mereka pergi. Tetapi mereka yang telah siap sedia, pastilah orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Orang yang memiliki minyak cadangan, yang minyaknya terus tetap menyala, yang minyaknya kembali penuh, mereka lah yang akan masuk ke dalam perkawinan
pesta perkawinan anak domba. Sementara yang 5 lagi pergi nyari. Yang 5 bijaksana menyambut. Ayo masuk ke pesta. Ayo masuk, lampunya nyala. Yang 5 sedang nyari minyak. Jadi kita harus siap sedia, selalu memiliki minyak dalam buli-buli kita, selalu dipenuhi dengan Roh Allah dalam seluruh hidup kita. Gadis bodoh memang akhirnya membayar harga untuk bagian ekstra minyak, tetapi terlambat memperolehnya. Udah keburu masuk, dapat sih minyak, tengah malam nyari minyak tetap dapat, tapi terlambat. Pintunya sudah ditutup. Jadi waktu itu sangat penting sekali, jangan ditunda. Kalau besok ada doa, jangan nunggu. Nantilah tahun depan gue ikut doa. Minggu ini mah gue ada rencana jalan-jalan sama keluarga, lagi libur atau lagi apa. Lagi banyak kerjaan. Udah 10 tahun jadi umat Tuhan, tidak pernah berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus. Tidak pernah terlibat apapun. Enggak merasa perlu, cuek aja lah. Diumumin juga, besok ya, doa ya, cuek lah. Ya, lupa, ya, enggak perlu. Waktu sangat penting, jangan menunda. Kita tidak tahu kapan waktu prosianya kedatangan Tuhan. Jadi perlu menebus waktu untuk dipenuhi oleh Roh. Kita perlu menebus waktu. Waktu ini sangat berharga. Efesus 5 ayat 16 katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan Yesus udah mau keburu datang, sebentar lagi. Selama masih ada waktu, gadis yang bijaksana bukanlah mereka yang dapat melakukan sesuatu dengan lebih baik, melainkan mereka yang lebih dini selesai melakukan yang baik. Bedanya sama gadis bodoh, gadis bijaksana sudah mempersiapkan minyak cadangan. Yang ini enggak. Persiapin minyak sama pelita enggak? Sama-sama persiapin. Tapi yang satu ini, sekelompok yang 5 bijaksana ini mempersiapkan cadangan minyak. Punya buli-buli. Bedanya cuma itu, melainkan mereka lebih dini selesai melakukan yang baik. Mereka tidak menunda-nunda waktu untuk dipenuhi dengan minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi setiap saat memberi kesempatan untuk membayar harga demi mendapatkan lebih banyak ekstra Roh Kudus memenuhi jiwa mereka. Ada yang udah mau cepet-cepet pulang? Belum? Oke, itu saya udah dikasih tanda suruh berhenti sebabnya. Ada yang mau cepet-cepet pulang? 10 menit lagi, oke? Jadi gadis yang bodoh itu memiliki pelita yang menyala, namun tidak memperhitungkan waktu kedatangan mempelai. Dan tidak memiliki cadangan minyak dalam buli-buli mereka. Keterlambatan menyadari sehingga perlu pergi menebus waktu untuk membeli minyak, membuat mereka kehilangan kesempatan hak istimewa masuk dalam pesta. Karena enggak siap. Lima gadis bodoh, 5 gadis pinter, bijaksana, sama-sama punya kesempatan masuk pesta. Sama-sama nungguin, sama-sama punya minyak. Semua orang percaya menanti-nantikan kedatangan Tuhan, benar? Kita semua punya hak yang sama untuk menyambut kedatangan Tuhan kita.
Ada nggak yang dilarang menyambut kedatangan Tuhan? Nggak ada. Kita semua anak-anak Tuhan, semua punya kesempatan yang sama untuk menyambut kedatangan Tuhan kita. Tetapi persoalannya, persiapannya seperti apa? Apakah kita orang yang berdiam diri, atau kita memang nyiapin minyak, tapi nggak punya persediaan? Sehingga kita seperti gadis yang bodoh. Terlambat kita menyadari. Ikut Yesus 20 tahun, 25 tahun, tapi nggak pernah tuh ikut doa kepenuhan Roh Kudus. Nggak pernah terlibat, padahal punya waktu 25 tahun. Itu pun cuma setahun sekali. Nggak pernah tuh punya keinginan mau terlibat supaya saya dipenuhi Roh Kudus. Ngerasain gimana sih dipenuhi Roh Kudus? Enggak pernah punya minat. Enggak pernah punya kesadaran. Kehendak Tuhan tuh supaya saya dipenuhi, hidup saya penuh dengan roh. Seperti yang Roma ajarkan. Yang seperti Roma tuliskan. Jadi keterlambatan menyadari, sehingga kehilangan hak istimewa masuk ke dalam jamuan perkawinan anak domba Allah. Sebagai orang Kristen kita memiliki roh, tetapi mungkin tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini minyak yang hampir padam ini. Jadi saat timbul krisis, kita harus pergi membeli minyak. Dan memang memiliki minyak yang cukup. Setelah beli, tapi kita kehilangan waktu untuk mencapai tujuan. Pintunya sudah ketutup. Udah telat. Penyesalan gak ada artinya. Gedor-gedor pun gak dibukain pintu. Karena kita terlambat menyadari. Jika kita berhikmat, kita akan lebih dini mencari kepenuhan Roh Kudus. Adalah suatu kebodohan jika kita menundanya. Jangan tunda lagi, saudara. Ya, mari semua bersama-sama sambut kedatangan Tuhan kita dengan minyak yang penuh, dengan punya cadangan buli-buli berisi minyak. Kita harus belajar menebus waktu. Ya, hari ini saya cuma ingatkan kita yang belum pernah terlibat, ya, apalagi nih gereja mewadahi bagi seluruh anggota jemaat kita semua. Ada jam doa besok, hari Senin sampai Sabtu. Datanglah terlibat berdoa, rasakanlah, mintalah jamuan Roh Kudus memenuhi roh kita. Kalau yang belum pernah ngerasa dijamah Roh Kudus, datang. Minta dijamah rohnya. Izinkan roh pelita itu menyala kembali. Dan siapkan buli-buli. Bawa jiwa kita juga ke hadirat Tuhan. Rasakan, ya, nikmati bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus. Kita harus belajar menebus waktu. Selagi masih ada waktu, manfaatkan waktu yang sempit ini untuk memperoleh minyak yang ekstra. Mari kita buka Efesus ayat terakhir. Efesus 3 ayat 19. Kalau udah ada, bisa tolong bacakan. Yang sudah dapat, bisa dibuka kitab ininya. Halo? Ya, yuk kita bangkit sama-sama. Pemain musik mari maju. Kita bangkit sama-sama. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Supaya kita semua dipenuhi
oleh kepenuhan Allah. Saya rindu kita nyanyikan satu pujian ini sama-sama, ya. Kita sudah dengar firman Tuhan, nikmati firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kalau kita tertegur, bertobatlah. Kalau kita merasa diberkati dengan firman, ucap syukurlah. Dan sekali lagi saya mengundang, ya, besok mari jemaat Tuhan, para pengurus, para pelayan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama selama 1 minggu untuk kita semua boleh menerima terobosan baru daripada Roh Kudus di dalam hidup kita. Supaya di dalam diri kita memiliki kepenuhan Allah. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Mari sama-sama nyanyikan, katakan, kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Mendekatlah kepada Tuhan. Di mana Dimanapun kau Allah berada, mendekatlah kepada Tuhan. ku perlu Kau Tuhan, perlukah kita akan Tuhan? menjamah hatiku, Untuk menjamah hati kita. ku perlu Kau Tuhan, Perlukah kita kepada di Tuhan hidupku, untuk memenuhi hidup kita? hanya Engkau Karena sesungguhnya hanya Tuhan Tuhan mengerti hanya Dia yang mengerti hati kita. hanya Engkau Tuhan.
Kudus-Mu ya Bapa, yang membawa kami bangkit kembali Tuhan. Dinyalakan api Roh-Mu ya Bapa bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kembali kami pada kasih-Mu yang mula-mula Tuhan Yesus. Bahwa kami Tuhan terus melekat padamu, bahwa kami terus bergaul karib dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan hari-hari ini Tuhan menanti-nantikan Engkau Tuhan, berjaga-jaga di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami Tuhan percaya di dalam nama Yesus, Roh Kudus-Mu hadir di hati kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan yang membawa kami terus membuat terobosan-terobosan baru di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kami percaya bila hati kami yang hari-hari ini dalam keadaan lemah Tuhan, bila roh kami yang suam-suam kuku Tuhan Yesus, oh Roh Kudus, Engkau bakar kami dengan api surgawi ya Tuhan. Bangkitkan kami kembali Tuhan padamu Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan setiap hari Tuhan, memuliakan nama-Mu setiap hari Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menerobos setiap hati kami Tuhan yang tersembunyi Tuhan, yang menguatkan kami dan memberikan kami harapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jangan Tuhan buat kami Tuhan membuang hari-hari kami sia-sia Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan kami terus mencari wajah-Mu Tuhan setiap hari Tuhan. Dan mengisi hidup kami Tuhan untuk rencana-Mu dan kehendak-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bawa Tuhan untuk generasi muda Tuhan di gereja kami Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang membangkitkan generasi muda Tuhan. Anak-anak youth, anak-anak Desmu Tuhan. Oh Tuhan, Kau persatukan Tuhan dari cabang dan ranting-ranting Tuhan. Kami percaya ada terobosan, ada transformasi Tuhan bagi anak-anak muda ya Bapa. Biarlah anak-anak muda penuh dengan kemuliaan ya Tuhan. Anak-anak muda dibangkitkan rohnya Tuhan. Anak-anak muda Engkau mau pakai ya Tuhan, dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau mau bawa anak-anak muda Tuhan hidup takut akan Engkau, hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Engkau yang melingkupi, Engkau yang menjagai mereka ya Bapa. Tutup bungkus mereka dengan darah Kristus ya Bapa. Dari segala pergaulan-pergaulan bebas Tuhan, dari segala apa yang tidak berkenan akan dunia ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan bagi anak-anak muda Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jatuh dan doa. Amin. Saudara, saya percaya Tuhan yang menyelenggarakan ini. Jadi jangan kita kehilangan momentum ya. Hari ini firman Tuhan sangat tepat. Dan firman Tuhan hari ini bukan diatur-atur oleh kita. Memang sesuai ya dengan minggu ke minggunya. Dan sangat tepat untuk berbicara kepada kita hari ini. Yang kedua saudaraku sudah diumumkan. Besok Senin sampai Sabtu kita hadir di sini. Bersama-sama dengan Kampung Baru akan join setiap hari. Saya minta yang tua yang muda. Ayo sama-sama. Anak-anak muda rindu kegerakan, amin. Datang. Jangan cuma pilih-pilih hari. Kalau bisa datang tiap hari, datang tiap hari. Begitu juga orang-orang yang sudah senior. Bapak-bapak, ibu-ibu juga engkau tentu rindu ada kegerakan-kegerakan. Datang. Ya, saya sudah merasakan ini. 2 minggu sebelumnya. Saya tahu ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Tapi kita mau gak kompak semua, sepakat semua, mau berkorban semua, khususnya korban waktu, ya, siapkan hati yang rindu, mari datang kepada Dia dengan segenap hati. Tuhan akan melihat perkara itu sejauh mana kita siap menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan. Saya belum tahu apa yang Tuhan akan kerjakan, tetapi pasti sesuatu yang akan membangkitkan roh kita,
memenuhi kita. Karena beberapa waktu yang lalu ada pendoa yang memang juga sudah mendapatkan penglihatan ya. Ada pelita-pelita yang apinya nyala, apinya hampir padam, bahkan ada pelita yang padam. Soal buli-buli juga ada penglihatan juga saudara. Jadi itulah kondisi kita dan Tuhan mengasihi kita, amin. Tuhan menunjukkan itu kepada kita, dia rindu. Ya, ada satu yang luar biasa yang dia bisa kerjakan, bukan kita tapi dia yang sanggup kerjakan. Tapi berilah diri kita rindu datang. Kalau saudara mulainya 7:30 ya, bukan jam 7, 7:30. Jadi kalau habis kerja saudara, wah gak keburu karena harus pulang, harus mandi. Saya mau bilang gak usah mikirin mandi deh, gak mandi juga gak apa-apa. Betul saudara? Dari kantor langsung ke sini. Gimana caranya 7:30 saya ada di sini? Oh saya belum makan, gampang. Tuh di depan kan tukang makanan, di situ tukang bubur. Nggak perlu makan, nggak bisa makan pun. Saudara bawa roti, bawa biskuit. Sekarang yang lain itu singkirkan. Nggak penting. Yang penting kita bisa dipenuhi oleh roh Tuhan. Amin. Amin. Mau bayar harga semua? Mari kita datang. Bapa dalam sorga, kami merasakan kasih Tuhan. Kasih yang melampaui apa yang dapat kami pikirkan. Apa yang dapat kami lakukan. Engkau sudah menyediakannya. Engkau sedang bekerja. Hati kami dapat merasakan itu Tuhan. Terus bekerja. Lewati hari-hari. Menjadi satu minggu yang luar biasa. Dan entah apa lagi ke depan. Yang engkau akan kerjakan hari ini kami mau bersatu hati. Inilah kami umatmu. Kami satukan hati kami. Kami satukan iman kami. Kami satukan kelaparan kami dan kehausan kami. Akan pribadi Roh Kudus di dalam hidup kami. Bekerjalah ya Tuhan. Bekerjalah, kami menanti-nantikan dengan segala haus dan lapar rohani kami. Sebentar kami pulang. Engkau terus berbicara. Kau terus berbicara. Kau menggetarkan hati kami. Engkau memunculkan kepada kami satu haus dan lapar yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh. Roh kami membutuhkan yang menjerit kepadamu. Jiwa kami membutuhkan yang menjerit kepadamu ya Tuhan. Inilah kami. Kami persiapkan hati kami dan waktu kami ada di tempat ini. Dan engkaulah yang bekerja sepenuhnya. Maka jemaat pulanglah dengan hati yang penuh sukacita. Damai sejahtera, ucapan syukur demi ucapan syukur. Karena dia siap bekerja bagi hidup kita, bagi gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Kami mengucap syukur, haleluya. Roh Kudus, haleluya. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan melihat pengumuman. Retret Keluarga GKPY 2026, Sabtu sampai Minggu tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Dengan biaya kurang lebih 400.000 per orang. Yuk untuk saudara-saudara yang keluarganya lebih dari 2 orang, yuk kita boleh mulai nabung dari sekarang ya. Jadi nanti untuk hari hanya tidak terlalu berat gitu. Selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, Shalom. Oke, perkenalkan kembali saya Denis dari pengurus Youth dan Dewasa Muda di sini. Dengan ini ingin mengundang teman-teman anak muda semua untuk bisa ikut dalam acara ibadah gabungan volume pertama dengan tema Ini Rumah Kita. Oke. Ya, sesuai dengan namanya ini adalah ibadah gabungan ya teman-teman. Jadi baik untuk anak muda yang usia teens, usia youth, bahkan koko cici yang udah dewasa muda gitu ya.
kita semua bisa hadir, nanti juga teman-teman dari seluruh cabang, dari ranting-ranting VTI, Sukajadi, Kampung Baru, semuanya juga akan hadir untuk beribadah di sini. Oleh karena itu teman-teman jangan malu-malu, jangan takut untuk datang gitu ya. Kalau misalnya belum kenal siapa-siapa, justru ini momennya untuk kita bisa saling mengenal gitu ya. Dan juga tentunya untuk lebih mengenal lagi Tuhan. Seperti itu teman-teman, terima kasih untuk pengumumannya sekian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bertumbuh matang dalam hayat, sambut dia sang mempelai. Di tengah malam gelap dia datang, tak hanya pelitamu, juga penuhi bejanaku. Tak hanya penuhi roh, juga penuhilah jiwaku. Tuhanku bawa yang segala harga, siap sedia tebus setiap waktu. Rebut kesempatan untuk beli minyak, hingga rohmu memenuhi jiwaku. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan kembali ya, kami mengundang dari keluarga besar GKP, kita akan acakan doa pencurahan Roh Kudus tanggal 18 sampai 23 Mei dimulai jam 7:30. Bagi Bapak Ibu yang rumahnya jauh mau datang, disediakan antar jemput. Tapi mohon untuk menghubungi dengan Sis Esther ya. Kami tunggu kedatangannya semua ya, jemaat Tuhan tempat ini. Mari kita bangkit bersama-sama, biarlah api Roh Kudus tetap menyala di GKPY. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gadis bijak berbahagia, perjamuan kawin anak domba, yang bodoh bayar mahal, minyak di kesusahan besar. Jika kau tak siap sedia, pintu kan tertutup bagimu, menyesal pun tak guna. Bijaklah gunakan waktumu, Tuhanku bawa yang segala harga, siap sedia tebus setiap waktu. Rebut kesempatan untuk beli minyak, hingga rohmu memenuhi jiwaku. Rebutlah kesempatan, kasihi dia dengan segenap hatimu. Tolak ego dan dunia, anggap semua rugi karena Kristus. Waktu lewat pikirlah, tak tahu kapan karya datang. Jika kau bijaksana, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang bangkit berdiri saudara. Mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari.